Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah, Lailatul Qadar terjadi setiap tahun sebagai sejarah diturunkannya Al-Quran. Namun tidak ada kejelasan kapan itu Lailatul Qadar tepatnya. Kapan Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu tepatnya malam apa, bulan apa, sehingga kita mudah untuk menjaganya. Nah, lain hal dengan kitab-kitab yang lain seperti Suhuf Ibrahim, diturunkan kepada Nabi Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadan, sehingga jelas. Nah, untuk ini Lailatul Qadar Allah sembunyikan. Namun yang jelas menurut beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada bulan Ramadan. Terjadi pada bulan Ramadan. Dan kalau kita kecilkan lagi, Lailatul Qadar itu terjadinya pada 10 akhir Ramadan. Dikecilkan lagi, menurut kebanyakan para ulama, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ganjil-ganjil di antara 10 akhir Ramadan itu. Nah, kenapa hikmahnya Allah menyembunyikan itu Lailatul Qadar? Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan dalam tafsir beliau, di antara hikmah kenapa kita tidak diberitahu kejelasan Lailatul Qadar. Pertama, rahasianya, idza alimta Lailatul Qadar fa in ata'ta fiha iktasabta thawaba alfi syahr wa in asaita fiha iktasabta iqaba alfi syahr wa dab'ul iqab aula min jalbis thawab. Bila engkau tahu itu Lailatul Qadar, misal malam 27, engkau berbuat taat, maka engkau dapat pahala 1000 bulan. Tetapi bila engkau maksiat pada malam Qadar itu, sedangkan engkau tahu ini malam Qadar, engkau berbuat maksiat kepada Allah pada malam itu, engkau mendapatkan siksa 1000 bulan. Dan menghindari siksa itu lebih utama daripada mencari pahala. Kalau kita kada tahu pada Lailatul Qadar berbuat maksiat kada seberapa. Tapi kalau sudah jelas tahu bahwa ini Lailatul Qadar, kita berbuat maksiat, kita akan dapat siksa 1000 bulan. Karena menunjukkan keberanian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menawarkan rahmat, menawarkan ampunan malam itu, ternyata kita maksiat. Nah, ini menampakkan permusuhan kepada Allah. Itu salah satu hikmahnya. Yang kedua, rahasianya Allah menyembunyikan kepastian kapan Lailatul Qadar itu. Rahasianya yang kedua adalah dengan adanya tidak diketahui pasti Lailatul Qadar itu, maka engkau berusaha, berjuang, beribadah pada sekalian malam Ramadan. Yang tahu malam 27 misalnya, malam 27 itu hibak kira-kira masjid tuh, bisa kada muat masjidnya. Nah, padahal dengan adanya kada diberitahu ini diharapkan setiap malam kita berusaha, jangan-jangan Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, menurut pendapat yang kuat, yang mu'tamad, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi
dalam satu malam dan tidak berubah sampai hari kiamat. Itu pendapat yang kuat. Dan kebanyakan daripada ulama-ulama ini mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam 27 Ramadan. Dan sampai hari kiamat kada berubah, tetap 27 Ramadan. Ada yang mengatakan lagi malam 21 Ramadan. Sampai hari kiamat tetap kada berubah pada malam 21 Ramadan itu. Nah, berhubung banyak pendapat tentang ini Lailatul Qadar, maka kita diharapkan selalu tahari atau berusaha mengintai pada malam-malam ganjil itu agar kita bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Karena orang-orang yang beribadah pada malam itu qadar, walaupun dia tidak ditemui oleh hal-hal yang istimewa pada malam itu, tetap pahalanya sama 1000 bulan. Kalau misalnya 1000 bulan ini orang yang ditemui Lailatul Qadar kada. Siapapun yang beribadah pada malam itu, walaupun dia kada ditemuinya, tetap akan dapat pahala 1000 bulan. Para muhibbin rahimakumullah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunan malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar itu dengan izin Tuhan dari tiap-tiap perkara. Malaikat dan Jibril turun ke muka bumi untuk melihat bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di bumi ini banyak perbuatan-perbuatan taat, banyak ibadah-ibadah yang tidak ada di langit. Jadi para malaikat langit sangat merindukan untuk melihat ibadah-ibadah umat Nabi kita yang tidak ada di langit itu. Kalau kita beribadah di sini berzikir, orang langit harap pada kita berzikir. Kalau kita beribadah sembahyang, orang langit harap pada kita sembahyangnya. Kalau kita membaca Quran, kalau kita membaca selawat, malaikat langit lebih kuat daripada kita. Tapi ada ibadah-ibadah yang dirindukan oleh mereka untuk melihat. Pertama, it'amut ta'am, memberi makan orang. Di langit kada ada orang baruhan. Ada. Jadi mereka rindu melihat bagaimana umat Nabi Muhammad memberi makan sesamanya. Yang kedua, aninul usad, rintihan-rintihan tobat orang-orang yang maksiat kepada Allah. Di langit orang kada ada yang berdosanya. Nah, dua itu yang sangat dirindukan oleh para malaikat-malaikat langit untuk mereka melihat, bisa bertemu dengan orang-orang seperti itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat Jibril dan lainnya tadi memberikan salam kepada orang-orang yang beriman sampai terbit fajar. Jibril menyalami tiap-tiap orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Cuma sepalih ada nang merasa, ada nang kada. Siapa nang kada disalami oleh malaikat-malaikat itu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan di antara orang-orang yang tidak mendapat salamnya malaikat pada Lailatul Qadar itu adalah pertama az-zalamah, orang-orang zalim. Orang-orang zalim, orang-orang yang menganiaya orang lain, baik menganiaya hartanya atau menganiaya pribadinya atau menganiaya kehormatannya atau menganiaya apa aja. Orang-orang yang zalim bagaimanapun dia beribadah pada malam apapun tidak akan disalami oleh Jibril dan malaikat lainnya. Salamun
hiya hatta mat